إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Pertama-tama segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini biiznillah biaqdarillah, Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang kepada kita di bulan Ramadan, di malam yang ke berapa sih? 10. Di malam yang 10 kurang lebih, insyaallah sekitar sepertiga sudah kita lewati di bulan Ramadan dalam kondisi alhamdulillah ala kulli hal masih Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan adanya pandemi ini dan dengan serba keterbatasan. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah kedua kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin, manusia pilihan dan dipilih oleh Allah, manusia yang mulia dan dimuliakan olehnya, manusia yang Allah jadikan sebagai uswah hasanah, figur suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang ingin sukses, bahagia, berhasil dalam kehidupannya, ada orang yang dijadikan contoh bagi kita yang kita teladani kesuksesan dan keterjaminannya, yaitu dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemaksumannya sudah wafat, sudah mati, sudah hilang juga sejak meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang maksum selain daripada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya pribadi insyaallah ya, begitu dikabarkan oleh Pak Sugeng ya, Bu Tiare, kemudian dikoordinasikan juga dengan teman-teman H2C, saya bisa mampir ke masjid ini ya. Masjid ini, Masya Allah, Masjid Baitul Mujahidin atau Masjid As-Sabirin ya, orang-orang yang sabar gitu ya. Sabar, Baitul Mujahidin, orang-orang yang berjihad semua, Masya Allah. Ya, Masya Allah, ini merupakan pengalaman pertama saya sepanjang karir saya jadi manusia. Ya, sholat di masjid, ini gempa nggak ada, gunung jauh, kali kering, tapi masjidnya seperti barak begini, Masya Allah. Ya, lihat. Ya, jadi ini merupakan sebuah kenyataan yang bisa buat cerita suatu saat kalau teman-teman nanti di PGC punya rumah Allah, punya baitullah, punya masjid yang mungkin suatu saat berdiri megah gitu atas izinnya, ini bisa menjadi cerita bagi anak cucu kita, bagi keturunan-keturunan kita, perjuangan dari kawan-kawan teman-teman bisa memiliki tempat yang layak. Yang selama ini mungkin kita identikan rumah Allah, banyak orang-orang yang memakmurkannya, banyak orang-orang yang senantiasa menjadikan masjid sebagai sesuatu yang dijadikan oleh kita tempat ladang beramal, baik berderma, berinfak, bersedekah, ada yang bantu kipas, bantu AC, bantu ubin, bantu macam-macam, yang jelas menjadi ladang pahala, ladang amal bagi orang-orang yang bersedekah di bidangnya. Ya, karena itu pada kesempatan kultum kali ini ya, sebagaimana teman-teman bahasa Arab ya sudah belajar, kultum itu seharusnya antum yang ngomong gitu, ya, karena kalimatnya dari kola, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum ya antum yang ngomong ya. Tapi saya yang ngomong ya adalah namanya kultum diartikan kuliah terserah antum gitu ya. Jadi terserah saya, kalau panjang jangan protes ya. Kalau saya bilang kultum kuliah 7 menit, antum selesai kultum sarjana semua. Jadi kuliah terserah antum ya, terserah saya mau berapa menit. Jadi teman-teman yang ngantuk silakan wudhu lagi di belakang. Baik ikhwah, para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika kita berusaha untuk memegang teguh kepada dakwah sunnah ini, ketika saya baru masuk ke tempat ini, pikiran saya satu. Yang pertama, amal apa kira-kira yang membuat antum kemudian mendapatkan begini? Atau pertanyaannya kebalik,
Dosa apa kira-kira yang membuat teman-teman sampai Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sedemikian rupa? Yang para ulama telah mengatakan bahwa ada kaitannya, dan kaitannya sangat besar dan sangat erat. Ketika orang itu bersalah, orang itu berbuat maksiat dan berbuat dosa, ternyata sulit untuk melakukan ketaatan. Satu contoh, ada cerita dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, yang selama ini menjadi rakyatnya dan beliau sebagai khalifah di saat itu. Zaman dahulu yang menjadi pemimpin adalah para ulama. Tempat mereka mengadu, tempat mereka bertanya masalah politik, masalah ekonomi, termasuk masalah agama. Orang tersebut mengatakan kepada Hasan al-Basri rahimahullah, "Wahai khalifah, saya datang ke tempat tidur saya dalam kondisi paling sehat, paling seger, paling kuat. Dan saya sudah bertekad, berniat untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Karena itu, untuk mendukung tekad saya sudah siapkan air yang saya gunakan untuk saya berwudu." Jangan bayangkan bahwa kondisi mereka saat itu sama seperti kondisi kita, tinggal muter keran, beres gitu ya. Tapi kalau orang bangun, tiba-tiba mau bangun, sudah niat untuk bangun malam dan niat untuk melakukan sholat, belum ada air, ngambilnya jauh lagi kan, mungkin rasa-rasa mau bangun. Tapi ini benar-benar sudah bertekad, dia sudah pengen bangun di sepertiga malam terakhir, air juga sudah disiapkan. Tapi gagal maning, tidak berhasil, alias kesiangan. Dan ini disampaikan kepada sang khalifah. Maka khalifah mendengar cerita itu, beliau mengatakan cuman kalimat yang tegas, singkat, padat. Beliau mengatakan, "Dzunubuka qayyadatka." Dosa-dosa kamu itu telah membelenggukan. Sehingga disebabkan karena dosa-dosa ini membuat kita susah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mensucikan diri saya, teman-teman yang datang dari luar juga tidak mensucikan diri kita masing-masing. Begitu juga saya pribadi, alhamdulillah tidak menyalahkan teman-teman. Karena kita memang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai manusia. Yang namanya manusia tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Begitu juga yang terjadi pada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sama-sama generasi tabi'in, generasi emas umat ini. Beliau dikenal sebagai orang yang paling zuhud dan ahli ibadah. Sebutkan dalam sebuah kitab Al-Irsyad bahwasanya beliau rahimahullah taala dari kesaksian salah seorang temannya ketika menemani Sufyan Ats-Tsauri melakukan tawaf di Masjidil Haram. Setelah selesai melaksanakan salat maghrib, kemudian Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan salat ba'diyah maghrib. Ditinggal oleh kawannya, ditinggal oleh temannya dalam kondisi Sufyan Ats-Tsauri sedang sujud melaksanakan salat ba'diyah maghrib. Dan kawannya ini kembali lagi menjelang salat isya. Ya, menjelang salat isya ia kembali lagi ke Ka'bah di Masjidil Haram dan ditemukan Sufyan Ats-Tsauri masih dalam kondisi yang sama ketika ditinggalkan. Akan tetapi Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan ia merasa Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Dengan apa? 5 bulan ia tidak bisa bangun malam. Beliau mengatakan, "Quriftu qiyamal lail 5 ashhur." Saya dipalingkan dari sholat malam selama 5 bulan. 5 ashhur. Disebabkan sebuah dosa. Dosanya apa? Beliau mengatakan, "Ra'aitu rajulan yabki." Saya melihat ada seorang laki-laki yang sedang menangis. Dalam bermunajat, berdoa kepada Allah, kemudian dia meminta kepada Allah, kemudian sampai meneteskan air mata. Dalam kondisi yang seperti itu, dia mengatakan, "Dzanantu fi nafsi annahu yura'i." Saya menyangka dalam diriku ternyata orang itu adalah orang yang pamer, ria, ingin dilihat oleh orang lain. Ternyata dengan sebab dosa itu Allah Subhanahu wa taala uji dia sampai 5 bulan tidak bisa bangun malam. Dari cerita-cerita ini diambil kesimpulan oleh para ulama, kenapa mereka para ulama sangat sensitif terhadap dosa yang mereka kerjakan. Sampai mereka tahu sebab apa mereka susah melakukan ketaatan, susah bangun malam, susah untuk melakukan sebuah hal yang kira-kira merupakan perintah dari Allah dan ladang pahala bagi mereka karena sebuah dosa. Menunjukkan kepada kita bahwa dosa mereka sedikit. Dosa mereka tidak banyak. Sehingga mereka mengetahui letak di mana posisi dosanya yang membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa kita konvertkan dengan kondisi kita seperti sekarang. Begitu banyak dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan. Maka bulan Ramadan sebagai syahrul taubah. Ketika orang ingin berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis,
Al-Quran dan Sunnah, tegar di atas Sunnah Nabi SAW, istiqamah di atas jalan hidayah Sunnah, pasti mengandung resiko, dan resikonya tidak ringan. Resiko yang berat yang harus siap ditanggung dan kita pikul, yang suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mintai kita pertanggungjawaban. Dan ini ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan sejak 14 abad tahun silam. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani rahimahullah, beliau mengatakan akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, sayati zamanun, akan datang sebuah zaman, al-qabidu yafihi ala dinihi, yaitu orang yang berpegang teguh, orang yang menggenggam dalam urusan agamanya, kaqabidin alal jamri, seperti orang yang memegang bara api, arang yang berbara. Tentu bagi kita, Masya Allah, mungkin belum pernah ngalamin ya, kecuali mantan debus gitu ya, belum pernah ngalamin megang bara api, nggak ngapa-ngapa gitu ya. Tapi bagi kita mungkin ngelihat saja sudah perih, apalagi yang pernah merasakan ini, kemudian apalagi yang pernah mendengarkan ceritanya atau melihat langsung. Begitulah orang yang berpegang teguh kepada sunnah ini. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah taala, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, lil 'amil fihinna, bagi orang yang melakukan itu, berpegang teguh kepada sunnah, seperti orang yang menggenggam bara api, panasnya, kuatnya, kerasnya, kesulitannya, susahnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang yang melakukan hal yang sama. Dia akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang-orang yang melakukan hal yang sama, tegar di atas sunnah. Dia tidak tertarik dengan hal-hal yang lain dan tetap bersikukuh terhadap sunnah yang diprinsipkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila, kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, ajru 50 rajulan minhum, apakah cuma 50 orang laki-laki di antara mereka, yaitu di antara kita? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal ajru 50 rajulan minkum, bahkan ajarnya, pahalanya seperti setara, sama dengan 50 pahala di kalangan kalian. Yang dimaksud kalian adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. 50 orang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang pasti berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tegar di zaman sekarang, hidup di zaman fitnah, dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana para sahabat 50 orang. Subhanallah. Sudah menjadi hukum alam ketika orang berpegang teguh kepada tauhid, menjauhi syirik, berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi bid'ah dan hal-hal yang tidak sesuai, tidak sepadan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan salah satu disebutkan, yaitu 4B. Yang pertama, benci. Orang yang tidak kenal dengan sunnah, yang jahil, orang awam, dan sudah besar dan hidup dengan tradisi dan budaya yang ada, tidak akan suka tradisinya, budaya yang diutik-utik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Allah Subhanahu wa taala utus beliau berikan risalah kepada kaum Quraisy. Orang kafir Quraisy diberikan, orang itu mereka selama itu sudah bertradisi dan sudah berbudaya, beragama dengan agama nenek moyang mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa risalah yang baru, mengajarkan sesuatu yang berbeda. Pasti timbulnya apa? Benci kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka gelar-gelar yang aneh-aneh, gelar-gelar yang sangat membenci Rasulullah sudah disematkan ke dalam diri beliau. Dari mulai majnun, orang gila, sahir, orang yang jadi penyihir, mashur, yaitu yang disihir, kadzib, orang yang dusta, kahin, dukun, dan lain-lain. Ini semua sudah disematkan ke dalam diri Rasulullah SAW. Beliau sudah kenyang dengan julukan-julukannya, dibenci. Yang kedua, selain daripada dibenci, orang ini akan yang kedua, buang, dikucilkan. Rasulullah SAW saking luar biasanya apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada beliau dan para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in. Terlebih lagi ketika istrinya Khadijah sudah meninggal.
dan juga pamannya Abu Talib yang selama ini menjadi tameng perisai dari Rasulullah SAW juga sudah meninggal. Maka Nabi SAW merasakan begitu besar dan dahsyatnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai salah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Harith, beliau mengatakan di depan Ka'bah ketika Rasulullah SAW sedang bernaung di sana, beliau mengatakan, "Ala tad'u lana?" Apakah engkau tidak memohonkan kepada kami an yukhaffifa 'adabana, supaya diringankan azab kami. Siksaan bagi kami ini sudah sangat luar biasa. Orang-orang kafir sudah menyiksa, mencaci maki, mencemooh, membuli, bahkan sangat sadis dan kejam kepada mereka. Kan tapi Khabbab bin Al-Harith mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala tad'u lana?" Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talaba minhu," beliau meminta kepada Khabbab, sahabat yang mulia, as-sabr, untuk bersabar. Untuk bersabar. Ternyata dalam kesabaran ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau sampai berhijrah merantau ke negeri orang, barangkali risalah beliau diterima di tempat orang, dakwah beliau bisa didengar oleh orang lain di tempat yang lain. Selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, hasilnya apa? Gagal. Yang masuk Islam hanya beberapa dari kalangan tetangganya, kerabatnya, keluarganya, ataupun sahabat-sahabatnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk berhijrah, dari mulai hijrah pertama, kedua, dari mulai ke Habasyah sampai ke Madinah, sampai beliau ke Taif. Sampai saat itu apa yang didapatkan oleh beliau? Sampai lemparan batu, sampai beliau akhirnya ngasok istirahat di bawah pohon, dan Nabi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung. Sampai malaikat penjaga gunung mengatakan, "In syi'ta an utalliqa al-akhbasyain." Kalau kamu mau, saya akan jatuhkan gunung ini, timpakan kepada mereka. Kan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Siapa tahu nanti garis keturunannya, anak-anaknya, silsilahnya ada yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam kondisi seperti ini. Ketika mungkin kawan-kawan kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada dalam lingkungan kita menolak dengan dakwah ini, dakwah yang hak ini, dakwah yang benar ini, jalan di atas sunnah ini, siapa tahu nanti garis keturunannya, anak-anaknya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Allah bukakan pintu hidayah sunnah kepada mereka sebagaimana dulu kita sebelum kenal ibadah sunnah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan cabut hidayah itu kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang ketiga, orang ini akan dibuai, dimasukkan ke dalam penjara. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beliau ini dikenal sebagai pembebas tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Beliau diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua orang raja. Yang satu Kisra, yaitu raja Persia. Yang satu lagi Kaisar, yang dikenal sebagai raja Romawi. Ketika beliau diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menemui Kisra, yaitu rajanya orang Persia, dengan membawa surat. Suratnya ini diperuntukkan untuk raja dan tidak boleh, kata Nabi, yang menerima selain raja. Sampai ke tempatnya, sampai akhirnya ditunjukkan kepada Raja Kisra dan diserahkan surat tersebut. Surat tersebut di awalnya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan oleh sekretarisnya, min Muhammadin ila Maliki Kisra. Kalimatnya begitu. Dari Muhammad kepada Raja Kisra, yaitu Raja Furs, Raja Persia. Langsung disobek-sobek itu surat dengan mengatakan rajanya, kenapa nama dia dituliskan lebih dahulu daripada nama saya. Ini penghinaan. Langsung disobek-sobek. Dan diusir si Abdullah bin Hudzafah. Sampai kedatangnya ketemu Nabi SAW, dilaporkan kepada beliau. Apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan merobek-robek kerajaannya. Selama beberapa tahun kemudian, ketika beliau sudah wafat dan khalifahan diganti oleh Abu Bakar dan diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar memerintahkan kepada pasukannya untuk melakukan ekspansi, penyerangan ofensif kepada Persia. Rajanya masih sama dan orang yang diutus juga masih sama, Abdullah bin Hudzafah. Kemudian saat itu datang dalam kondisi yang berbeda. Raja ini menawarkan berbagai macam kenikmatan dunia kepada Abdullah bin Hudzafah. Dari mulai kedudukan yang tingrat, yang tinggi,
sampai harta kekayaan yang akan dibagi separuhnya juga dikelilingi dengan wanita-wanita yang cantik, tahta dan lain-lain, tapi tidak bergeming. Beliau radhiyallahu taala anhu sampai akhirnya diperintahkan untuk disalib, diikat, agar dia meninggalkan agamanya dan keluar dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali disiksa, tidak mempan, tidak mau keluar. Diperintahkan kepada pemanahnya untuk memanah bagian kakinya, dia juga tidak bergeming. Sampai tawanan-tawanan dari kaum muslimin satu persatu dikeluarkan. Ya, dari orang yang paling lama sampai orang yang baru masuk ke dalam tawanan. Akhirnya dibuatkan satu kuali besar, orang-orang yang kemudian apabila Abdullah bin Hudzafah dia tidak mau masuk keluar daripada agama Islam, kaum muslimin yang menjadi tawanan akan direbus dan dimasukkan ke dalam kuali besar itu. Orang pertama dimasukkan, tidak bergeming. Sampai akhirnya merasa kesulitan, ya. Sang raja, ini orang sudah diapain aja tidak mempan. Sehingga akhirnya syarat-syaratnya diturun-turunkan. Udahlah kalau begitu, kalau Anda tidak mau masuk keluar daripada agama Islam, udah cium saja kening saya. Cium saja kepala saya, cium saja kening saya akan bebaskan semua tawanan. Saya akan bebaskan semua tawanan. Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, kalau cuma nyium kening doang gampang lah. Udah enggak apa-apa, yang penting tawanan semuanya pada dibebaskan. Dan ini dilakukan, kemudian mereka pun dibebaskan. Sampai berita ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab memuji apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Hudzafah. Kemudian beliau mengatakan, engkau adalah orang yang paling tepat, orang yang paling afdal untuk dicium keningnya. Maka aku adalah orang pertama yang akan mencium keningnya. Yaitu dibuih, dipenjara, dikucilkan, dimasukkan ke dalam tempat khusus diisolasi bagi orang pejuang tidak masuk. Dan yang terakhir adalah dibunuh. Ketika orang zaman-zaman terdahulu, di zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan para tabi'un tabi'in dan juga para ulama yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai demikian dibunuh. Dijelaskan dalam hadis Khabbab tadi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan di zaman dahulu ada orang yang dikubur hidup-hidup sampai menyisakan kebagian kepalanya saja. Kemudian digergaji, dibelah menjadi dua. Orang yang senantiasa mereka tidak mau meninggalkan ajaran dan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat. Kenapa ini saya ceritakan? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita di dalam surat Al-Hajj. Allah katakan, la yansurannallahu mayyansuruh. Allah pasti dengan menggunakan lamnya adalah lam taukid, dan nunnya nun taukid. Kalimatnya penegasan, kalimatnya kepastian, penguatan dari Allah. La yansurannallahu mayyansuruhu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang yang menolongnya. Orang yang menolongnya. Marilah kita tanya kepada diri kita pribadi, apa yang sudah bisa kita tolong dengan agama Allah. Bisanya baru seperti ini, jelaskan, datangkan, dan juga istiqomahkan. Kemudian rutinkan, kontinukan, istiqomahkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang lebih luas. Ya, jadi apa yang dinasihatkan oleh para ulama dan dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar. Ketika suatu saat yakin dakwah sunnah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya, karena itu di luar daripada logika kita, di luar daripada otak kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan caranya telah memberikan siapa yang berbuat makar kepada agama Allah, tidak suka dengan dakwah sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan, binasakan, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini para ikhwas sekalian, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah, dan apa yang kita laksanakan dengan serba keterbatasan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan niat baik kita dan kesungguhan kita suatu saat Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada cita-citanya, memiliki rumah ibadah yang layak yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang dimakmurkan dengan kajian, dengan ibadah, taklim dan lain. Amin amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.